Shalom Jemaat Imamat Rajani, kembali berjumpa di dalam program Short Online Sermon bersama saya Deki. Mari sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya ajak kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat segala anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu dilimpahkan buat setiap kami. Terima kasih Bapa buat hari ini, dan kalau sebentar kami akan sama-sama belajar akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami selalu Tuhan hikmat, agar apa yang kami dengar Tuhan, firman yang kami dengar Tuhan hari ini, itu kami bisa terima dengan baik, dan biarlah firman itu bisa tertanam dalam hati kami, dan bertumbuh, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap sambut firman Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, jemaat Tuhan, kita melihat di sekeliling kita atau mungkin kita sendiri banyak yang tidak bahagia karena apa yang belum kita miliki atau apa yang belum mereka miliki. Banyak orang-orang yang tidak bisa hidupnya sukacita karena mereka belum mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Entah mereka atau kita akan dapatkan suatu saat nanti, atau mungkin mereka tidak pernah mendapatkan, nggak ada yang tahu. Tetapi ternyata meskipun mereka sudah mendapatkan yang mereka inginkan, atau kita sudah mendapatkan yang kita inginkan, seringkali ternyata itu tidak menjamin hidup kita itu berbahagia selalu, jemaat Tuhan. Saya kasih contoh, misalnya saya kepingin satu mobil, ya kan, satu mobil Innova. Saya kepingin banget naik Innova. Tetapi ternyata ketika saya sudah mendapatkan Innova, ketika saya bisa membeli satu mobil Innova, ternyata hidup saya pun juga nggak berbahagia. Karena apa? Karena saya masih kepingin lagi hal-hal yang lain. Lah, sebabnya seperti itu. Jadi sebabnya adalah karena manusia itu pada dasarnya tidak pernah puas. Jadi manusia itu tidak pernah puas akan sesuatu hal. Ketika mereka sudah mendapatkan sesuatu, kebahagiaannya itu mungkin hanya sesaat. Mungkin kita lihat teman-teman, ya seneng, tapi habis gitu sedih lagi. Jadi nggak bahagia lagi. Jadi karena pada dasarnya manusia itu tidak pernah puas. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kita harus belajar untuk berkata cukup. Sekali lagi saya sampaikan, hari ini kita akan belajar sama-sama. Kita akan belajar berkata cukup. Tuhan sudah memberikan kepada kita berkat yang cukup untuk kita bisa menjalani hidup ini. Tuhan sudah memberikan berkat yang cukup untuk kita bisa nikmati, untuk kita bisa menjalani hidup ini. Saya sama istri saya selalu setiap pagi doa Bapa kami, dan di situ ada di doa Bapa kami ada kata-kata bahwa berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ya. Jadi Tuhan itu sudah memberikan berkat, bukan cuma makanan, tetapi semua hal. Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita itu cukup. Karena itu kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anaknya, seharusnya bisa berkata cukup. Seharusnya kita bisa berkata cukup. Kita bisa bersyukur atas apa yang sudah kita miliki sampai hari ini. Karena itu hari ini kita akan rubah sama-sama pola pikir kita, bahwa sumber kebahagiaan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak Tuhan, sumber kebahagiaan kita adalah karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, jemaat Tuhan. Jadi orang berbahagia itu karena ada roh Allah yang ada di dalam dirinya. Kita berbahagia, kita memiliki sumber kebahagiaan, yaitu karena ada roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, bukan kepada hal-hal duniawi. Karena seperti tadi yang saya bilang, bahwa harta dunia tidak akan membuat manusia itu puas atau cukup. Karena itu sumber kebahagiaan dalam hidup kita adalah karena roh Allah itu ada di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Banyak orang-orang yang kaya secara materi, kita tahu bahwa banyak kita dengar berita, banyak terjadi kasus, ya kan, di mana, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Banyak orang-orang yang kaya secara materi, tetapi karena ketidakpuasan mereka memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi banyak ternyata bukan cuma orang yang
miskin atau orang yang berkekurangan, tetapi banyak juga orang-orang yang kaya secara materi, tetapi karena ketidakpuasan dalam hidupnya, mereka akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri, seperti itu. Banyak orang-orang kaya, orang-orang yang terkenal, mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Karena itu, berbahagia atau bersukacita itu adalah pilihan hidup kita. Berbahagia atau bersukacita adalah pilihan hidup. Kita yang harus memilih. Kita mau hidup berbahagia atau sebaliknya. Seperti itu. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat, jelas sekali dikatakan, Filipi 4 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Filipi 4 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi, mulai hari ini, kita harus membuat keputusan bahwa kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan karena hal-hal yang lain, tetapi karena roh Allah yang hidup itu ada di dalam diri kita. Karena itu kita harus memilih untuk selalu bersukacita seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Filipi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan juga di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 berkata juga demikian, bersukacitalah senantiasa. Karena itu, mari kita buat keputusan hari ini bahwa kita harus bersukacita dalam Tuhan dengan memulai langkah awal kita, yaitu dengan berkata cukup. Kita harus mulai mengambil langkah awal kita untuk kita bisa hidup berbahagia atau hidup bersukacita. Dan langkah awal itu kita harus belajar berkata cukup. Sekali lagi saya katakan, belajar untuk berkata cukup. Kita akan lihat apa yang kita akan dapatkan dengan kita belajar berkata cukup. Yang pertama, berkata cukup untuk apa yang kita miliki saat ini adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin yang ikut RC, kita belajar tentang bersyukur dalam segala hal. Ya, bersyukur dalam segala hal. Bukan bersyukur hanya dalam keadaan yang baik, tetapi bersyukur walau dalam keadaan yang nggak baik sekalipun, tetapi Tuhan terus memberikan kita kekuatan, memampukan kita untuk menjalani hidup ini. Jadi, apa yang kita dapatkan dengan belajar berkata cukup? Yang pertama adalah berkata cukup untuk apa yang kita miliki saat ini adalah salah satu cara kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Belajar berkata cukup artinya kita bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Itu yang pertama. Yang kedua, berkata cukup untuk saat ini berarti kita percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik buat hidup kita. Yang kedua, belajar berkata cukup untuk saat ini berarti kita percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik bagi kita. Mungkin kita punya pikiran, ya kan, ada satu ketika ada masalah gitu, ketika ada masalah ternyata Tuhan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya juga pernah mengalami hal itu, saya percaya pun juga jemaat Tuhan juga pernah mengalami hal-hal seperti itu. Seringkali apa yang kita doakan, Tuhan menjawab, tetapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tetapi ketika kita berkata cukup, hal itu berarti bahwa kita percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik bagi hidup kita. Mungkin saat ini kita nggak tahu itu hal yang terbaik, tapi nanti ketika nanti endingnya kita nanti akhirnya bisa berkata bahwa oh iya memang benar Tuhan. Ternyata kemarin Tuhan melakukan buat hidupku ternyata benar. Maksudnya adalah seperti ini. Dan saya percaya bahwa itu semua adalah yang terbaik buat setiap kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Jadi belajar berkata cukup. Yang kedua, berarti kita percaya bahwa Tuhan telah memberi yang terbaik dalam hidup kita. Yang ketiga,
Berkata cukup menjauhkan kita dari sikap persungut-sungutan. Kita tahu bahwa bersungut-sungut itu hal yang dibenci oleh Tuhan. Bangsa Israel meskipun sudah diberikan berkat, diberikan mujizat, diberikan hal-hal yang ajaib, tetapi mereka tetap menjadi bangsa yang bersungut-sungut, sehingga akhirnya mereka tidak bisa mencapai tanah Kanaan. Jadi, belajar berkata cukup menjauhkan kita dari sikap persungut-sungutan. Tuhan, sekali lagi saya bilang bahwa Tuhan itu sangat tidak suka dengan sikap persungutan. Karena itu belajar berkata cukup. Yang ketiga, dan yang keempat, berkata cukup menghindarkan kita dari sifat rakus atau serakah. Berkata cukup menghindarkan kita dari sifat rakus atau serakah. Dan yang terakhir, berkata cukup membuat hidup kita bahagia, membuat hidup kita bersukacita. Karena itu belajarlah untuk berkata cukup atas apa yang kita punyai, atas apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Kita harus belajar bisa belajar berkata cukup dan bersyukur kepada Tuhan. Saya akan akhiri renungan ini dengan kita baca sama-sama di 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai yang ke-10. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita belajar. Saya belajar, kita semua juga belajar untuk berkata cukup. Amin. Biarlah hidup kita berbahagia selalu, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Haleluya. God bless you all. Sebelum kita akan mengakhiri program Short Online Sermon hari ini, sama saya ajak kita semua berdoa kepada Tuhan. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar Tuhan hari ini. Kami tahu nggak ada suatu hal yang kebetulan Tuhan, tetapi kami tahu ada rencana Tuhan yang baik buat setiap kami Tuhan. Baik yang buat hamba-Mu, ataupun juga buat jemaat Tuhan yang saat ini mendengarkan program ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa biarlah firman Tuhan itu selalu tertanam dalam setiap hati kami Tuhan. Bertumbuh Tuhan dan berbuah bagi sekeliling kami. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada kesempatan ini kami berdoa buat kota kami Surabaya Tuhan. Kami serahkan kota kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kota kami, menyertai kota kami Tuhan. Kiranya kota kami ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kota kami semakin maju, semakin berkembang, semakin bahagia warganya. Kami memberkati Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari atas sampai yang ke bawah Tuhan. Kiranya semuanya bisa bekerja dengan baik, bekerja sama dengan baik, sehingga bisa memajukan kota kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bagi negara kami tercinta Indonesia. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah melepaskan bangsa kami Tuhan. Kan kami melihat berbagai macam pertolongan yang Tuhan berikan buat bangsa kami. Semakin hari semakin dipulihkan Tuhan bangsa kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap kota, setiap desa, kabupaten, setiap provinsi, setiap pulau, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan, kiranya Tuhan menjagai Tuhan, menyertai Tuhan seluruh negara kami Tuhan. Memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah. Kiranya semuanya bisa bekerja dengan baik Tuhan,
dan sehingga negara kami semakin maju, negara kami semakin berkembang, dan nama Tuhan semakin dipuji, semakin dipermuliakan di negara kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami yang hadir hari ini Tuhan, dalam program ini Tuhan, kami percaya berkat Tuhan itu dilimpahkan buat setiap kami, dan kami akan nikmati berkat-Mu yang sejati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terpuji dalam nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.